Balik lagi sama kita yang suka nongkrong sekalian ngebahas tentang psikologis, eh, apa fenomena-fenomena yang pernah terjadi di sekitar kita. Kita singgungin sama psikologisnya. Kenapa sih bisa terjadi? Belakangan hari ini gue pernah lihat berita tentang orang dewasa. Ya, kenapa tuh orang dewasanya? Orang dewasa yang melakukan apa ya, bisa dibilang penyimpangan seksual mungkin karena dia ini melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak-anak. Yang lebih parahnya lagi itu anak dia sendiri. Iya. Iya, tiga orang anak. 3. Terus? Ya, terus udah gitu, Hah? yang dibaca ya, maksudnya yang dibaca itu sampai dia ini dilaporkan sama istrinya. Oh, jelas dong. Ketahuan dong. Ya kalau saya jadi istri pasti saya laporkan lah ya. Iya. 3. Nah, 3 orang anaknya sendiri lagi gitu kan. Berarti dia sunah rasul. 3 istri cukup. 4 istri. Oh, gampang nanti ya, lama-lama lo ya. Nah, dia tuh kan berarti apa ya, melakukan penyimpangan seksual atau apa ini bisa dibilang nih. Kalau dia melakukan tindakan pemerkosaan untuk anak-anak, biasa yang kita kenal kan pedofil. Nah, itu tuh kita singgungin nih. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Kenapa sih orang bisa dibilang pedofil, atau kenapa sih si orang dewasa tadi ini bisa melakukan tindak pemerkosaan terhadap anak kecil? Itu kan anak kecil ya, anak-anak ya. Nah, gimana nih menurut dari sisi psikologisnya, gimana nih? Mungkin kalau dibilangnya penyimpangan seksual agak terlalu jauh ya, nariknya. Okay. Kita lebih gampang nyebutnya dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Nah, 3 orang anak ini anak sendiri kan berarti ya? Iya, anak di beritanya seperti itu. Berarti anak sendiri berarti kan ya. Berarti kan kategorinya dengan incest. Oh, incest. Incest itu adalah di mana terjadi hubungan badan atau hubungan seksual di mana masih dalam satu pertalian darah. Dalam satu keluarga. Satu keluarga atau pertalian darah kan hitungannya ya. Kalau keluarga kan ya pokoknya hubungan seksual yang terjadi pada pertalian darah. Misalkan ayah dengan anak, paman dengan ponakan, kakak dengan adik, gitu kan ya. Iya. Nah, perlu digaris bawahi juga, ini ada 2 kasus nih incest. Ada yang sukarela, ada yang dengan paksaan, ya kan ya. Oke. Yang sukarela ya kita tidak bahas normatif dengan agama ya. Yang kita fokuskan di sudut pandang psikologi kan ya. Kalau mengenai hubungan seksual dengan sedarah dan sukarela, sama-sama mau gitu kan, tidak ada delik aduan segala macam, tidak bisa diadukan. Nah, si kasus ini berarti kan bisa kita ambil kesimpulan bahwa ini pemerkosaan, betul kan, dengan paksaan ya kan. Kalau kasus ini ya. Kasus ini kan ya, paksaan pasti kan ya. Berarti kan yang terjadi adalah pemerkosaan incest. Incest. Yang tadi yang masuk dalam satu tali hubungan darah atau keluarga. Betul, dalam pertalian darah kan berarti ayah dengan anak gitu kan ya. Nah, kasus seperti ini tuh ada suatu lembaga, si Pusat Kajian Anak dan Perlindungan Anak di tahun 2000 menyebutkan ada 81 kasus pelecehan seksual, di mana 23 kasus tersebut adalah incest. Banyak banget ya? Dibilang banyak secara angka sih tetap banyak kan pelecehan seksualnya ya, maksudnya. Tapi tetap ada persenan yang cukup, 23 orang dari 81 kan lumayan besar kan ya. Iya. Hampir sepertiga dari total kasus, seperempat dari kasusnya kan. Berarti kan hal itu terjadi. Tadi balik lagi pertanyaan Debo kan bilang kalau apa sih mendorong orang bisa melakukan pemerkosaan incest gitu kan ya. Faktor yang paling mendasar banget adalah faktor pendidikan, ekonomi, terus ada masalah perilaku buruk, misalkan kayak alkoholik, terus pengaruh dari perilaku buruk. Iya, dari si pelakunya perilaku buruk, terus ada namanya power juga, merasa si pelaku memiliki power terhadap si korbannya gitu. Kalau secara umumnya kayak ini kan berpengaruh dengan pendidikan tuh. Maksudnya apa sih dia bisa mungkin orang itu berpengaruh dari pendidikan. Nah, seperti apa gitu loh. Oh, kenapa sih pendidikan bisa ngaruhi kenapa bisa terjadi pemerkosaan incest gitu kan ya? Gini. Ketika orang memiliki pendidikan yang rendah, dia tidak memikirkan panjang. Mungkin panjang, apakah yang saya lakukan tersebut berdampak apa? Kedepannya gimana? Misalkan apalagi nih anak incest gitu kan ya. Anak sendiri digauli, asik digauli, dicek nongkrong ke mall. Enggak sih. Maksudnya
melakukan hubungan seksual dengan anak gitu kan. Iya, Tapi dia tidak secara memikirkan terpaksa ya. dengan paksaan Dengan kan. paksaan. Dia tidak memikirkan apakah dampak psikis dari si anaknya, Anaknya. dampak fisiknya gitu kan ya. Iya, gue pernah baca tuh kalau tindak pedofil itu akan berdampak berdampak berpengaruh banget sama psikologis si anaknya yang menjadi korban. Betul, Karena pasti. dia kan masih kecil kan. Ada rasa takut mungkin, ada rasa gimana sih namanya dipaksa gitu kan, ada kekerasan juga mungkin saja kan kalau di di pelecehan seksual atau kita belajar tentang seksualitas kayak kelainan seksual, gimana cara dia untuk melakukan hal seperti itu, tindakan pemerkosaan itu kan mungkin aja ada tindak kekerasan sebelumnya gitu. Nah, benar tuh yang tadi Dewo bilang. Ada masalah traumatik gitu kan ya. Pemerkosaan yang orang stranger aja ada si korbannya memiliki traumatik. Apalagi yang memperkosa adalah kerabat terdekatnya, apalagi dia orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri iya. gitu kan ya. Itu memiliki dampak traumatik yang jauh lebih dalam dibanding pemerkosaan biasa gitu loh. Nah, gimana ya bahasanya? Korban-korban dari pelecehan seksual yang fokus kepada yang kita fokusin masalah pemerkosaan incest ini, itu butuh pendampingan yang ekstra gitu kan ya. Pertama, kalau misalkan stranger diperkosa dengan stranger, kita ketemu si orang tersebut kan bisa tidak ketemu lagi. Iya. Tidak ketemu lagi kan ya. Lah ini orang tua kandung, ayah kandung ya kan ya, ayah kandung. Berdampak besar banget ya. Ya pasti kan pernah foto keluarga bareng. Iya. Terus tiba-tiba tahu ini kamar yang tempat kejadian tempat pemerkosaannya dia di rumah misalkan gitu. Dia kan terus terbayang-bayang. Kita sedikit agak melenceng, kita mau bahas misalkan kayak orang narkoba. Ada orang narkoba makainya di kamar. Salah satu pengobatannya adalah ketika setelah direhab, dia harus pindah kamar. Supaya dia tidak mengenang lagi apa yang pernah dilakukan di sini gitu loh. Nah, termasuk juga si traumatik si anak. Masuk dalam memori ya. Iya, kan misalkan contoh gini, kita nggak usah ngomongin traumatik deh, yang indah-indah. Zaman SMA pernah pacaran kan? Iya. Pernah pacaran di sekolah. Ketika balik ke sekolah masih inget dong, gue di meja ini gue ngapain sama pacar gue dulu. Semacam itu kan. Nah, sama dengan itu. Apalagi yang tidak mengenakan, pasti lebih berbekas lagi kan, lebih mengingat. Makanya salah satu yang paling mudah adalah dengan pindah lokasi gitu kan ya, untuk mengobati traumatik ya, supaya dia tidak mengingatnya lagi gitu. Kalau misalkan secara umumnya tadi kan ada pendidikan, ekonomi. Terus ada faktor alkoholik. Nah itu maksudnya kalau misalkan yang paling pernah nggak paling banget yang di di sekitar kita gitu yang terjadi. Nah, ada nggak sih faktor-faktor yang paling sering nih antara pendidikan, ekonomi atau alkoholik? Iya, pasti dorongan pertama pasti dorongan dari si ekonomi dan pendidikan ya. Itu faktor utamanya. Terus ada faktor-faktor lain kayak misalkan nyata si ayah merasa dia memiliki power, memiliki power kepada si anaknya. Dia menggunakan powernya kepada si anak gitu kan ya. Nah, bicara dengan soal power, ada lagi yang power yang dia merasa punya power tapi dia tidak punya. Gini, contohnya gini. Seorang ayah yang memiliki seorang suami memiliki istri yang mendominasi. Seorang istri yang mendominasi, si suami merasa dirinya terpojok. Nah, kan ketika si suami merasa dirinya didominasi oleh si istri gitu kan ya. Powernya itu dilampiaskan ke anak. Powernya ya, power gitu kan ya. Powernya dilampiaskan ke anak. Bentuknya manifestasinya macam-macam. Yang paling gampang terlihat gitu kan ya, kayak kekerasan ke anak. Dipukulin atau terus ada yang kita sangat hindari, walaupun kekerasan juga kita hindari ya. Tapi yang amat sangat kita harus hindari adalah perkara si hubungan incest itu tindak pemerkosaan terhadap anak kan, sendiri, karena pelampiasan power itu ke anak gitu kan ya. Nah, hal-hal itu bisa kita minimalisir dengan komunikasi antar keluarga yang baik. Suami tahu peran suami sebagai apa, istri tahu peran istri sebagai apa, anak peran dalam keluarganya harus harmonis gitu kan ya. Nah, dia bukan perempuan ya kan, Sun akan menjadi seorang istri. Pasti akan curiga dong ketika suami betah dengan anak perempuannya terus berdua gitu kan ya. Walaupun pertama awal kita tidak curiga pasti kan, tapi lama-lama akan timbul kecurigaan dong. Kenapa sih suami saya betah banget sama anak gitu kan, segala macam.
hal itu perlu ditingkatkan. Begitu juga si anak laki-laki kepada perempuan, si ibunya gitu kan, segala macam. Pengawasan, komunikasi gitu kan ya. Kunci sih komunikasi dalam berkeluarga, apapun masalahnya. Berarti sangat berpengaruh juga ya hubungan keluarga itu terhadap tindak pemerkosaan di dalam keluarga. Betul. Oke, kayaknya itu aja dulu kita bahas tentang kasus ini ya, kasus orang tua yang memperkosa anaknya sendiri. Intinya kita harus tetap waspada terhadap tindak kekerasan seksual. Kalau kenapa-napa sebaiknya ngomong ke orang tuanya, kalau terjadi apa-apa ngomong ke orang tuanya supaya nggak terjadi lagi seperti itu. Oke, tunggu lagi video-video kita. Sebelumnya subscribe, like, dan komen. Buat teman-teman yang mau ngebahas ini juga, diskusi tentang ini, boleh silakan komen di bawah. Thank you.